Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya di channel Mathsmed. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai materinya, kemudian contoh soalnya. Materi tentang himpunan ini sering juga keluar di soal tes CPNS ya. Paling tidak 1-2 soal lah. Jadi kita penting untuk mengetahui konsep tentang himpunan beserta latihan-latihan yang bisa mendukung kita untuk bisa menjawab soal-soal tes CPNS nanti. Oke, kita mulai saja dengan materinya dulu. Yang pertama saya awali dengan definisi himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Dari beberapa pernyataan ini, nanti teman-teman coba tebak yang mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan. Yang pertama, kumpulan bunga-bunga yang indah. Apakah ini merupakan himpunan atau bukan? Coba kita kembali lagi ke definisinya. Himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, kalau bunga-bunga yang indah itu tidak terdefinisi dengan jelas karena keindahan sifatnya relatif. Bisa jadi misalnya ya, bunga yang berwarna merah dianggap indah oleh si A, tapi si B tidak menyukai yang warna merah. Jadi untuk yang A ini bukan merupakan himpunan karena definisi indah tidak terdefinisi dengan jelas, relatif sifatnya. Kemudian kumpulan makanan yang enak. Nah, ini juga bukan merupakan himpunan karena selera orang masing-masing berbeda. Misalnya selera orang Padang sukanya yang pedas-pedas, orang Jawa sukanya yang manis-manis, misalnya seperti itu ya. Jadi belum tentu makanan yang pedas itu selalu enak, karena bagi orang yang tidak suka memakan makanan pedas itu jadinya tidak enak, dan sebaliknya ya, makanan manis juga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kumpulan warna pelangi. Nah, kalau untuk yang ini merupakan himpunan karena warna pelangi sudah jelas warnanya ya. Misalnya Mejiku Hebinio, merah, jingga, hijau, biru, Mejiku kuning, ungu. Nah, jadi seperti itu. Jingga juga ada. Jadi warna pelangi tidak akan berubah-ubah, warnanya tetap seperti itu. Jadi sesuatu yang terdefinisi dengan jelas warna pelangi itu ya, maka ini merupakan himpunan. Kemudian kumpulan hewan berkaki dua. Nah, jika disebutkan hewan berkaki dua, kita bisa menunjukkan yang mana hewannya. Berarti ini juga merupakan kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Maka kumpulan hewan berkaki dua merupakan himpunan. Kemudian berikutnya kumpulan orang pintar. Nah, pintar ini juga relatif, bisa jadi ada yang pintar matematika, kemudian ada yang pintar bahasa Indonesia, ada yang pintar yang lainnya, tapi pintar di satu bidang tidak selalu akan pintar di bidang lainnya. Nah, maka kumpulan orang pintar juga merupakan bukan merupakan himpunan karena sifatnya relatif pintar, jadi banyak bidang ya. Tidak selalu orang yang pintar matematika bisa kita definisikan dengan pintar dalam segala bidang. Bisa jadi dia tidak pintar di bidang seni. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian kumpulan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli itu sudah jelas definisinya, yaitu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya kan? Ini bilangan asli. Ini bilangan asli nih. Nah, sekarang dibatasi bilangan aslinya kurang dari 5. Jadi bilangan asli yang kurang dari 5 ya ini dimulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk pernyataan yang terakhir ini sudah jelas merupakan himpunan karena terdefinisi dengan jelas objek yang ada di dalamnya. Begitu ya. Oke, jika sudah paham yang ini, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah operasi himpunan. Ya, materi-materi yang saya tampilkan di sini adalah materi-materi yang sering terpakai saja di tes CPNS. Jadi untuk materi yang lebih mendalam atau yang jarang digunakan tidak saya tampilkan di sini. Nah, operasi himpunan yang saya tampilkan di sini hanya 4 yang sering terpakai saja. Yang pertama, irisan. Irisan dari dua himpunan, misalnya ada himpunan A dan himpunan B, adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B.
irisan antara dua buah himpunan tersebut dinotasikan dengan notasi seperti ini. Jadi seperti N ya. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya ada himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, D, E. Oh ya, himpunan itu selalu dituliskan dalam bentuk kurung kurawal seperti ini ya. Bisa dalam bentuk angka, bisa juga dinyatakan dalam bentuk kalimat. Bisa juga dalam bentuk huruf seperti ini, dengan mentelinya satu-satu atau menyebutkannya satu-satu. Kemudian himpunan B sama dengan B, C, E, G, K. Nah, itu anggotanya. Maka irisan A dan B adalah tadi sesuai dengan definisi, irisan itu merupakan himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Jadi saling mengiris, terdapat di dua himpunan. Nah, itu yang disebut dengan irisan, yang anggotanya sama, yang ada di A dan ada di B. Coba kita lihat yang ada di A dan ada di B. Apakah A ada di B? Anggota A ada di B? Tidak ada. Jadi ini tidak termasuk irisan. Apakah B ada? B ada di A dan ada di B. Apakah C ada? C juga ada di A dan ada di B. Kemudian apakah D ada? D juga tidak ada di D, tidak ada di B ya. Kemudian apakah E ada? E ada. Nah, E ada di A dan ada di B. Jadi irisan A dan B atau A iris B sama dengan anggotanya yaitu B, C, dan E. Nah, ini anggota-anggota irisan A dan B. Kalau kita buatkan dalam bentuk diagram Venn, bisa digambarkan seperti ini bentuknya. Oh ya, S ini maksudnya adalah himpunan semesta ya. Himpunan semesta itu terdiri dari semua yang ada di dalam persegi panjang ini. Nanti akan saya tunjukkan terakhir bagaimana himpunan semesta itu yang dimaksud. Oke. Jadi kalau kita gambarkan yang dimaksud dengan B, C, dan E itu posisinya adalah di sini. B, C, dan E. Nah, seperti itu ya. Nah, anggota A tadi apa saja? A, B. Nah, A, B-nya sudah ada di sini, C sudah ada di sini, D. Nah, kemudian anggota B, B, C, E. Nah, yang tidak ada di A adalah G dan K. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti itu jadinya. Kemudian operasi yang kedua adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua himpunan dinotasikan oleh tanda atau simbol seperti ini, seperti huruf U. Jadi ya sama seperti namanya, gabungan berarti jika ada dua hal yang digabungkan, maka gabungan A dan B adalah anggota di A digabungkan dengan anggota yang ada di B. Jadi anggota A adalah A, B, C, D, E, anggota B adalah B, C, E, G, K. Kita gabungkan antara anggota A dan anggota B. Nah, dan anggota yang sama tidak perlu dituliskan dua kali. Misalnya B dan C serta E itu ada di A dan ada di B. Jadi cukup dituliskan satu kali saja. Kita masukkan anggotanya satu-satu. Yang pertama dari anggota himpunan A ada A, kemudian B ada di B dan ada di A. C ada di B dan ada di A juga. Kemudian D cuman ada di A, E ada di B dan ada di A, G ada di B saja, dan K ada di B saja. Nah, ini yang dimaksud dengan gabungan. Jadi gabungan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk diagram Venn-nya, nah bentuknya jadi seperti ini. Jadi anggota di A digabung dengan anggota yang ada di B. Anggota di A tadi ada A, kemudian B, terus apalagi C, E, kemudian D, anggota di A aja, dan E ada di A dan ada di B ya. Kemudian untuk anggota B-nya B, C, E, G, K. Nah, jadi
Yang biru ini, yang saya warna biru dan yang saya arsir berwarna merah, itu adalah gabungan keduanya. Gitu ya, yang dimaksud dengan gabungan. Kemudian seterusnya, selisih antara A dan B adalah himpunan dari anggota yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Misalkan anggota himpunan A, A, B, C, D, E, kemudian anggota himpunan B, B, C, E, G, K, sama seperti tadi soalnya, maka A kurang B sama dengan AD. Jadi, sesuai dengan definisi, A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Nah, jadi anggota A yang tidak memuat anggota B itu adalah AD. Kenapa jadi AD? Yang lainnya memuat anggota B. Nah, yaitu BCE. BCE kan letaknya di sini tadi nih. BCE GK. Jadi yang anggota A yang tidak memuat anggota B, itulah yang dimaksud dengan A kurang B. Jadi daerahnya adalah daerah yang berwarna biru saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi BCE-nya tidak masuk. Oke, kita lanjut ke operasi yang keempat, yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C, yang dibaca dengan A komplement. Contoh soalnya, A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 himpunannya ya, anggota-anggotanya itu saja. Kemudian S, nah ini yang saya maksud dengan semesta yang saya bicarakan di awal tadi. Semesta itu keseluruhannya. Jadi kalau dari gambar yang ada di sini, yang dimaksud dengan semesta adalah daerah yang berwarna biru ditambah dengan daerah yang berwarna putih. Nah, seperti itu. Jadi semestanya 1 sampai 10, A-nya 1, 3, 5, 7, 9. Kalau A-nya sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, yang ada pada ini 1, yang 3, 5, 7, 9, yang ada pada lingkaran yang berwarna putih ini, maka yang dimaksud dengan komplementnya adalah yang selain dari bilangan 1, 3, 5, 7, 9 ini. Karena semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka yang anggota A-nya kita eliminasi. Misalnya tadi ada anggota A-nya 1, 3, terus 5, 7, 9. Jadi sekarang A komplement itu adalah semesta dikurangi dengan himpunan A, anggota himpunan A. Jadi diperolehlah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, itu yang dimaksud dengan A komplement. Jadi yang di luar A, yang berwarna biru. Nah, itulah A komplement ini ya. Ini A komplement. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau sudah paham, kita akan coba membahas soal. Di sini saya coba 2 soal saja. Mungkin untuk berikutnya saya akan membuatkan beberapa soal yang terkait dengan himpunan untuk menambah soal latihan kita pada kali ini. Barangkali di video berikutnya. Contoh pertama, dari 143 siswa, 95 siswa senang belajar matematika, 87 siswa senang belajar fisika, dan 60 siswa senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah. Nah, untuk soal-soal seperti ini, saya cenderung menjawab soalnya dengan menggunakan diagram Venn. Namun terlebih dahulu kita buat dulu apa yang diketahui. Yang pertama, jumlah siswanya. Jumlah siswanya adalah 143. Berarti jumlah siswa ini menjadi semestanya. N ini menunjukkan jumlah ya. Jumlah semestanya adalah 143 siswa. Kemudian 95 senang matematika. Kalau yang senang matematika saya lambangkan dengan M, maka jumlahnya adalah 95. NM 95. Kemudian yang senang fisika, saya lambangkan yang senang fisika dengan F, yaitu sebanyak 87 orang. Dan siswa yang senang keduanya berarti irisannya kan M iris F
sama dengan 60 siswa. Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu membuat diagram Venn-nya seperti ini. Kita perhatikan dulu bahwa di sini punya irisan antara siswa yang senang matematika dan senang fisika, yaitu 60 siswa. Jadi, kalau kita gambar, sudah otomatis gambarnya akan beririsan seperti ini. Karena dari soal, irisannya sudah diketahui 60. Misalnya, ini sebagai himpunan anggota siswa yang menyukai matematika, kemudian di sini yang suka fisika. Yang suka matematika tadi sebanyak 95, yang suka fisika sebanyak 87, dan irisannya 60. Nah, kalau irisannya sudah 60 seperti ini, maka yang suka matematika saja itu kira-kira tinggal berapa? Coba ya, saya arsir dengan warna ini, kuning. Kira-kira tinggal berapa yang suka matematika saja? Berarti 95 dikurang dengan ini ya, 95 dikurang 60. 95 dikurang 60 adalah 35. 35. Jadi sisanya 35 yang menyukai matematika. Kemudian yang suka fisika saja. Yang suka fisika saja sebanyak 87 orang. Nah, sekarang irisannya tadi ada 60, maka sisanya adalah 87 dikurang 60 sama dengan 27. Coba saya kasih warna dulu. Misalnya di sini yang 27 saya kasih warna biru. Jadi, kira-kira dari soal ini yang ditanya adalah bagian yang mana atau daerah yang mana? Banyak siswa yang tidak senang matematika maupun fisika adalah. Ini kumpulan yang senang matematika yang sudah diarsir ini ya, yang himpunan F dan himpunan M dan himpunan F digabungkan ini merupakan yang senang matematika dan senang fisika atau salah satunya. Namun yang tidak senang matematika ataupun fisika berarti adalah daerah yang di luar daerah yang diarsir tadi. Maksudnya yang ini. Nah, ini kan yang dimaksud. Jadi, kira-kira bentuk matematis dari ini apa? Jadi, itu adalah selain yang menyukai matematika digabung dengan fisika. Berarti bisa kita buat M gabung F komplement. Ya kan? Ini berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Karena kalau M gabung F ini dia nih yang sudah diarsir dalam ini ada 35, 60, 27. Sekarang pertanyaannya adalah yang tidak senang matematika maupun fisika. Berarti M gabung F komplement yang ada di luarnya. Maka kita dapat membuat bentuknya seperti ini. Bentar ya. Semestanya sama dengan 143 tadi kan? 143. Ini semesta. Jadi semuanya yang diarsir warna biru, kemudian kuning, dan pokoknya semua daerah yang berada di sini. Ini semua daerahnya itu dimaksudkan disebut dengan semesta. Jadi semesta itu berasal dari penjumlahan dari 35 ditambah dengan 60 ditambah dengan 27 ditambah dengan yang diarsir warna biru yang di luar ini yang ditanyakan tadi, misalkan dengan X yang ini ya, ditambah dengan X. Nah, seperti itu. Maka X sama dengan 143 dikurang dengan 35 tambah 60 tambah 27 sama dengan 143 dikurang 122 sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah 21.
jumlah siswa yang tidak senang dengan matematika maupun fisika adalah 21. Nah, ini yang dimaksud. Bisa dipahami ya, kalau diperhatikan dari gambar, maka kita dapat memperoleh hasilnya seperti itu. Kemudian, contoh berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 38 siswa. Sebanyak 25 siswa gemar basket dan 27 siswa gemar voli. Kemudian 9 siswa tidak gemar keduanya. Banyak siswa yang gemar basket dan voli adalah. Nah, sama seperti tadi, pertama sekali saya buatkan dulu yang diketahuinya, semestanya atau jumlah semua siswa yang terdapat dalam satu kelas tersebut adalah 38 siswa. Kemudian sebanyak 25 siswa gemar basket. Misalkan yang gemar basket dengan B, maka jumlahnya adalah 25. Yang gemar voli NV sama dengan 27. Kemudian siswa yang tidak gemar keduanya. Yang tidak gemar keduanya berarti B gabung V tadi ya, komplement sama dengan 9. Jadi yang berada di luar-luar tadi, seperti yang diarsir berwarna biru pada soal sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, sebentar, pertanyaannya adalah banyak siswa yang gemar basket dan voli. Jadi yang ditanya adalah banyak siswa yang gemar basket dan voli, irisannya. Kalau kita buatkan diagram Venn seperti tadi, akan lebih memudahkan kita untuk mencari jawabannya. Ini juga punya irisan. Mana irisannya tadi? Karena pertanyaannya berapa banyak siswa yang gemar basket dan voli, berarti sudah pasti dia punya irisan. Itu yang ditanya ya, belum diketahui. Yang diketahui yang tidak gemar keduanya. Misalkan ini sebagai penyuka basket dan ini himpunan satu lagi sebagai penyuka voli. Yang menyukai basket ada 38 sebentar. Bukan. 38 itu NS-nya. Ini NS. Saya tulis saja di sini 38, maksudnya untuk semesta ya. Kemudian yang suka basket sebanyak 25. Nah, dikurang X. Kenapa dikurang X? X adalah irisan yang akan kita cari nanti, ya kan? Nah, kemudian yang gemar voli 27, maka 27 juga dikurang dengan X. Maka yang ditanyakan itu nih dia. Berapa X-nya? Itu pertanyaannya. Dan siswa yang tidak gemar keduanya juga sudah diketahui. Yang tidak gemar keduanya berarti yang di luar lingkaran itu. Jadi ini dia nih. Sebentar saya warnai supaya jelas. Dengan warna biru. Nah, ini yang 9 itu yang dimaksud ya. Nah, yang 9 yang di luar lingkaran. Jadi pertanyaannya sekarang adalah berapa jumlah B iris V? Jadi sama seperti tadi, yang diketahui adalah semestanya. Semesta ini merupakan hasil penjumlahan dari himpunan B dan V, termasuk juga irisannya di dalamnya ya. Jadi sebentar, 25 dikurang X ditambah dengan X ditambah 27 dikurang X, ya kan? Coba untuk lebih jelas saya kasih kurung aja seperti ini. Jadi saya warnai dulu supaya teman-teman jelas. Ini dia 25 dikurang X, kemudian ditambah dengan X yang ini, seterusnya ditambah dengan 27 dikurang X, 27 kurang X, ini dia nih. Kemudian ditambah dengan 9. Nah, 9 adalah yang di luar tadi. Ini dia. Ntar tambah 9. Jadi dari sini kita bisa mencari X-nya. Nah, atau ini kita misalkan dengan X tadi kan, N B iris V kita misalkan dengan X, maka dari persamaan ini kita bisa mencari berapa jumlah X-nya.
Oke, kita operasikan dulu. Ini 38. Maka X yang ini habis 25 tambah 27 tambah 9 sama dengan 61. 61 dikurang X, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 61 dikurang 38. Maka hasilnya adalah 28. Sorry, maksud saya 23, kok 28 sih? Sebentar, saya hapus dulu. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan soal pada hari ini. Semoga apa-apa yang dibahas pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk menyelesaikan soal-soal di tes CPNS nanti. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya, nanti teman-teman bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.